Suatu ketika Khalifah Umar melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah, dibersamai oleh Abdullah bin Dinar. Di tengah perjalanan, beliau melihat seorang anak yang sedang menggembala kambing, dan terbesitlah dalam pikiran Umar bin Khattab untuk menguji kejujuran dari sang anak gembala tadi. Maka Khalifah Umar kemudian mendekati sang anak tadi. Sang anak tidak kenal ini siapa. Beliau nggak tahu ini adalah Khalifah Umar. Khalifah Umar bertanya kepada sang anak tadi, wahai gulam, wahai anakku, bolehkah aku beli kambing yang kau gembalakan ini? Apa jawaban sang anak? Sang anak menjawab, wahai tuan, kambing-kambing ini bukan milikku. Aku hanya seorang budak yang menggembalakan kambing milik tuanku. Maka aku tidak mungkin menjual kambing ini. Khalifah Umar kemudian melanjutkan dengan permintaannya untuk menguji sang anak. Wahai anakku, wahai gulam, kalau satu kambing saja engkau jual kepada kami, insya Allah gak ketahuan lah ya, gak ketahuan. Nanti bisa sampaikan kepada tuanmu bahwa satu ekor itu dimakan oleh serigala. Tapi kira-kira apa jawaban sang anak tadi? Sang anak gembala menjawab, wahai tuan, memang yang tahu hanya kita. Tidak ada lagi yang menyaksikan. Tapi bukankah ada Allah? Bagaimana dengan Allah? Bahkan ada sebuah kalimat yang populer, fa'aina Allah. Maka di mana Allah? Kalau seandainya ini saya lakukan, saya jual kepada Tuhan. Memang tidak ada yang menyaksikan. Tapi bagaimana dengan Allah? Fa'aina Allah. Maka di mana Allah? Ungkapan fa'aina Allah, maka di mana Allah? Ini adalah ungkapan yang menunjukkan sang anak tadi dan usia yang masih belia merasa muraqabah luar biasa, merasa diawasi. Ini anak-anak yang masih seperti yang sekarang hadir ya, yang anak-anak remaja ya, usia belasan tahun, tapi punya kekuatan keimanan. Yang barangkali kalau tidak kuat-kuat iman, tergoda jual kambingnya dapat uang, ya, lumayan. Yang menyaksikan tidak ada, ya. Dan satu pun mungkin dia menyaksikan banyak kambing yang ada itu nggak seberapa. Tapi keteguhan keimanannya itu membuat dia menyatakan memang tidak ada menyaksikan, tapi bagaimana dengan Allah? Fa'aina Allah. Maka di mana Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ballaghana syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala habibinal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira adada ma ahata bi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wadallahu man sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna as-siyama wal qiyama wa ahsin lana lil khitami syahr Ramadan. Ma'asyiral muslimin al-mu'takifin rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat karunia yang dianugerahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat yang istimewa kita bisa i'tikaf, terutama pada malam hari ini, kenikmatan yang tidak semua kaum muslimin mendapatkannya, ya. Kenikmatan yang patut kita syukuri, ya, karena kita mendapatkan kesempatan untuk menghidupkan malam-malam di akhir
Ramadan, Asrul Awakhir. Ya insyaallah dijadi bagian dari salah satu cara Allah memuliakan kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita panjatkan agar tercurah limpah kepada kedua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in juga sampai kepada kita selaku umatnya. Ya senantiasa kita juga berharap dengan demikian Allah perkenankan kita mendapatkan syafaat uzma yang akhir nanti. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Di penghujung Ramadan ini kita memasuki malam 27 atau malam 28, tergantung memulainya dari mana. Tapi insya Allah ganjil atau genap tetap merupakan salah satu malam yang muliaan yang Allah tentukan kepada kita bersama. Seorang muslim yang baik tentu tidak mempermasalahkan ganjil atau genap. Yang terbaik adalah kita isi semuanya sepanjang Asrul Awakhir, termasuk 2 atau 3 malam tersisa di malam-malam esok hari insya Allah. Tentu kita berharap kita menjadi bagian yang insya Allah sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis riwayat bahwa kita menyempurnakan Ramadan kita sejak awal, yang 10 pertamanya awal rahmah, kemudian pertengahannya awsatuhu maghfirah, dan yang penutupnya adalah yaitu itqun minan nar. Atau riwayat lain yang kemudian menyempurnakan ketiga-tiganya, baik itu rahmahnya, maghfirahnya, dan itqun minan narnya untuk keseluruhan Ramadan. Jadi ada 2 pendapat ini. Pendapat hadis yang membagi pada 3 penggalan. Penggalan pertama adalah rahmah, penggalan kedua adalah maghfirah, penggalan ketiga adalah itqun minan nar. Dan pendapat yang kedua yang juga ada riwayatnya juga, yang menegaskan bahwa sebagaimana mulianya Ramadan, maka keseluruhannya akan kita peroleh baik rahmah, maghfirah maupun itqun minan nar. Semoga kita dapatkan apa-apa yang digambarkan dalam hadis tersebut. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Tentu sebagaimana kita telah menyambut Ramadan beberapa waktu yang lalu, hampir sebulan yang lalu, kita melakukan tarhib menyambut Ramadan, marhaban ya Ramadan, bersiap-siap, mempersiapkan diri kita secara jasadi, secara ruhani, secara fikri. Kita telah membekali menyambut datangnya Ramadan. Maka insya Allah orang-orang yang memulai dengan husnul bidayah, Allah doakan juga dengan husnul nihayahnya, penutupnya. Maka kita juga akan termotivasi untuk mengakhiri Ramadan dengan husnul khotimah. Dalam pengertian kita tuntaskan sampai akhir Ramadan, karena boleh jadi ada banyak kaum muslimin juga yang kemudian Allah uji tidak bisa menuntaskan dengan baik, karena satu lain hal, mungkin karena sebab kesehatan ataupun sebab-sebab yang lainnya, atau bahkan karena tersebab kelalaian yang kemudian membuat mereka tidak bisa menuntaskan dengan baik. Hadirin rahimakumullah, maka bagaimana cara kita kalau mengikuti para salafus soleh dalam mengakhiri Ramadan? Setidaknya ada beberapa hal yang akan kita coba kaji bersama, kita tadabburi beberapa ayat Al-Quran dan juga beberapa riwayat yang akan penting untuk kita sama-sama murojaah, kita ingat kembali, kita kaji kembali. Yang pertama adalah tentu menarik bila kita mulai dari rangkaian ayat Al-Quran tentang Ramadan. Wabil khusus mulai ayat dari 183, 184, 185, 186 dan seterusnya sampai 187. Di ayat 185 Allah SWT berfirman, Syahrul Ramadan lazi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana ma'idan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra.
yuridullahu bikum yusra wala yuridu bikum usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Di penghujung ayat 185 kita temukan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Di penghujung ayat ini ungkapannya adalah yang pertama agar kita menyempurnakan bilangannya. Tentu ungkapan menyempurnakan bilangan Ramadan kita berimplikasi konsekuensinya adalah yaitu kita menyempurnakan seluruh rangkaian ibadah kita sehingga tuntas lengkap sampai sebulan penuh Ramadan ini. Memang kalimatnya adalah menyempurnakan bilangannya, dan bilangan Ramadan itu akan sempurna manakala kita isi dengan seluruh amalan yang telah kita lakukan sejak awal Ramadan. Maka seluruh rangkaian siam, qiyamnya, tilawahnya, berbagai ibadah nawafil yang lainnya yang telah kita mulai sejak awal Ramadan, mari kita sempurnakan, kita utuhkan, kita lengkapi sampai nanti tiba waktunya kita berbuka pada masuknya Idul Fitri. Kadang-kadang ada sebagian daerah yang punya tradisi tidak tuntas sampai akhir. Di kampung saya dulu, ya, di Sumatera sana, itu ada tradisi yang kadang-kadang mengganggu kesempurnaan ibadah Ramadan. Kenapa? Ada satu tradisi satu hari menjelang Ramadan Idul Fitri itu ada namanya perayaan membantai, memotong kerbau dan sapi besar-besaran. Dan sebagian karena sibuknya menyembelih sapi dan kerbau, maka sebagian kemudian sampai berbuka. Gara-gara kesibukan yang luar biasa untuk menyambut Idul Fitri, kebutuhan Idul Fitri. Dan itu tradisi waktu itu. Karena itu kemudian alangkah ruginya seorang muslim, kita yang telah susah payah sejak awal Ramadan menyiapkan berbagai amal ibadah, mengisinya sepanjang siang dan malam dengan siam dan qiyam, ya, ingat iman wa ihtisaban, maka alangkah rugi jika kemudian tidak tuntas sampai ke akhirnya. Saya mendapatkan ilustrasi cerita, kita ini ibarat orang-orang atlet yang berlari maraton. Kalau lari maraton kira-kira mendekati finish semakin kencang apa semakin jadi pelan? Nah, insya Allah yang di sini semua adalah yang semakin kencang, semakin banyak amalnya. Walaupun mungkin sebagian saudara kita sudah mulai melemah ibadahnya, masjidnya mengalami kemajuan, safnya maju, yang tarawih berkurang, yang tilawah tadarusannya juga berkurang, yang subuh berjamaah juga berkurang. Itu sebagian. Tapi saya percaya, saya bahagia sekali masjid kita ini luar biasa. Allah berikan keberkahan dengan jamaah yang luar biasa, antusias, makmur dengan ansitah Ramadan yang insya Allah berkahi. Hadirin rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua, ungkapan berikutnya adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ungkapan ini tidak cuma sekedar pentingnya kita menyambut Idul Fitri dengan banyak bertakbir, tapi kita agungkan Allah dengan berbagai amal-amal kita. Sampai saatnya tiba, maka bentuk pengagungan Allah SWT, ta'zim pada Allah SWT itu tetap kita lakukan. Dan rangkaian ibadah kita dengan i'tikaf, ya, ini merupakan bagian dari ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya kita mengagungkan Allah SWT dengan berbagai amal-amal yang telah kita lakukan dan akan kita lakukan sampai datangnya Idul Fitri. Hadirin rahimakumullah,
Rangkaian ibadah yang telah kita lakukan sejak awal asal awakhir begitu banyak. Baik yang sifatnya individu maupun jama'i. Qiyamnya baik yang qiyam fardi maupun yang jama'i. Salat malam kita baik yang individu maupun yang jama'i. Tadarus kita baik yang individu maupun yang jama'i. Banyak yang insyaallah bisa kita lakukan. Namun ada beberapa catatan barangkali kalau kita lihat dari ayat berikutnya. Kira-kira indikasi amaliyah kita ini mendekati husnul khotimah, apa ukurannya kira-kira? Di ayat berikutnya, hadirin rahimakumullah, Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun." Hadirin rahimakumullah, di antara rangkaian ayat tentang siyam, tentang Ramadan, mari coba kita perhatikan. Barangkali kita merasakan ada sesuatu yang unik, yang aneh. Seakan-akan tiba-tiba ayat 186 bicara tentang adab berdoa dan sebagainya. Padahal sebelumnya dan setelahnya itu ayat yang eksplisit tentang ahkam, tentang siyam Ramadan. Tapi perhatikan ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Adakah lafaz yang eksplisit menyebut tentang siyam atau terkait langsung dengan puasa Ramadan? Tidak ya. Lantas apa maknanya? Karena itu para ulama kemudian mengungkap ini dalam banyak tafsir. Misalnya dalam tafsir Al-Baghawi dan juga tafsir Muhammad Hijazi, Syekh Muhammad Hijazi mengungkap ada hikmah di balik disisipkannya ayat tentang 186 ini di antara sekian ayat Ramadan. Dan ternyata sebetulnya walaupun sekilas tidak menyebut saum dan Ramadan, tapi ternyata punya kaitan penting dengan Ramadan. Maka Syekh Muhammad Hijazi dalam tafsirnya Al-Wadih menyebutkan, maka hendaklah kita merenungkan, mengambil pelajaran apa hikmah dari disisipkannya ayat tersebut di antara ayat-ayat tentang yang eksplisit tentang siyam, tentang Ramadan. Maka yang pertama adalah memang ayat ini kalau dilihat dari asbab nuzulnya ada beberapa riwayat. Di antaranya yang populer adalah yaitu suatu ketika beberapa sahabat datang kepada Nabi dan bertanya, "Aqaribun rabbuna fadunajihi am ba'idun fadunadihi ya Nabi Allah?" Apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kita perlu bermunajat dengan berbisik kepadanya ketika kita berdoa? Ataukah Tuhan kita itu jauh sehingga perlu kita seru kalau kita berdoa? Ini salah satu riwayat. Aqribun rabbuna fadunajihi am ba'idun fadunadihi. Apakah Tuhan kita itu dekat atau jauh? Yang kalau dekat maka kita cukup berbisik untuk meminta kepadanya, atau jauh sehingga kita perlu menyeru. Maka turun ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Meskipun juga ada beberapa ayat yang lain yang berbeda. Menurut riwayat ini berarti memang ayat ini bicara tentang bagaimana adab dalam berdoa. Tapi ada ungkapan yang menarik, bahwasanya ungkapan katakan ya Muhammad anni fa inni qarib, bahwa aku terdekat kata Allah, maka itu merupakan tamsil bi annallaha alimun di amalina, di amalihim wa ahwalihim, menegaskan bahwasanya
ungkapan bahwa Allah dekat itu adalah tamsil, ungkapan perumpamaan yang menegaskan bahwa Dialah Allah zat yang maha mengetahui akan segala amal-amal kita dan segala kondisi kita. Allah tahu apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, bahkan yang terbesit dalam hati kita sekalipun. Allah maha tahu apa yang kita lakukan, apa amal kita dan sebagainya. Allah maha tahu ibadah kita. Allah maha tahu doa-doa kita dan seterusnya. Jadi pemaknaan anni fa inni qarib tidak cuma bicara tentang bahwa Allah dekat untuk menjawab doa-doa kita, bahwa Allah pasti akan mengijabah doa kita, tapi bermakna bahwa Allah senantiasa mengetahui, mengawasi kita, maha tahu dengan segala yang ada pada diri kita. Dari sini, maka ungkapan ini menegaskan bahwa Allah Al-Alim, Allah Ar-Raqib, Allah maha mengetahui dan juga Allah maha mengawasi. Maka ada sebuah konsep yang muncul dari pemahaman itu, yaitu yang disebut dengan muraqabatullah. Maka maknanya adalah ungkapan yang menegaskan bahwa setiap orang yang beriman, yang bertakwa, yang telah ditempa dengan ibadah Ramadan, sudah sepantasnya, selayaknya memiliki sikap muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Perhatikan bagaimana ibadah saum kita. Sepanjang ibadah Ramadan kita lakukan sejak awal, kita dididik, ditempa, dilatih, dibiasakan untuk merasakan pengawasan Allah. Karena saum ibadah yang nggak kelihatan fisiknya, belum tentu yang lemes itu puasa, sebagaimana belum tentu yang puasa lemes. Ya. Orang bisa bersembunyi di kamar tertutup, berbuka sendiri, tapi tidak kita lakukan. Karena saum adalah ibadah yang paling luar biasa, ya, antara kita dan Allah SWT. Disitulah menunjukkan bahwasanya kita ditempa selama 1 bulan penuh dengan ibadah siam, dengan pembiasaan merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah barang tentu orang-orang yang telah terlatih dengan ibadah saum, maka sepantasnya dia semakin menebal muraqabahnya, semakin kuat ya perasaan diawasinya, sehingga pasca Ramadan dia akan menjadi orang yang terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dampaknya kira-kira? Maka orang-orang yang betul-betul mencapai la'allakum tattaqun dari ibadah Ramadannya, maka dia akan semakin tebal muraqabatullahnya di luar Ramadan. Adakah hubungan muraqabah dengan ketakwaan? Ada. Seberapa besarkah pengaruh muraqabah dengan ketakwaan? Besar sekali. Semakin bertakwa, semakin tebal muraqabahnya. Semakin merasa muraqabah, semakin kokoh ketakwaannya. At-taqwa yang bermakna takut pada Allah, berhati-hati pada Allah SWT, akan merasa diawasi oleh Zat yang Maha Agung, yang Maha Berkuasa. Hadirin rahimakumullah, karena itulah sebetulnya di antara salah satu maqasid Ramadan, maqasid siam adalah yaitu bagaimana kita memiliki perasaan muraqabah pasca Ramadan. Karena itu, ini ukuran yang secara individu melekat pada karakter pribadi kita yang ditempa selama sebulan penuh di Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, bagaimana perwujudan dari karakter muraqabah ini? Seperti apa profilnya orang-orang yang punya muraqabah kepada Allah SWT? Ada kisah yang sering kali diulang-ulang, yang paling populer.
kisah antara Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan seorang anak gembala kambing. Mungkin sudah pernah dengar kisahnya. Suatu ketika Khalifah Umar melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah, dibersamai oleh Abdullah bin Dinar. Di tengah perjalanan, beliau melihat seorang anak yang sedang menggembala kambing, dan terbesitlah dalam pikiran Umar bin Khattab untuk menguji kejujuran dari sang anak gembala tadi. Maka Khalifah Umar kemudian mendekati sang anak tadi. Sang anak tidak kenal, ini siapa? Beliau nggak tahu ini adalah Khalifah Umar. Khalifah Umar bertanya kepada sang anak tadi, wahai gulam, wahai anakku, bolehkah aku beli kambing yang kau gembalakan ini? Apa jawaban sang anak? Sang anak menjawab, wahai tuan, kambing-kambing ini bukan milikku. Aku hanya seorang budak yang menggembalakan kambing milik tuanku. Maka aku tidak mungkin menjual kambing ini. Khalifah Umar kemudian melanjutkan dengan permintaannya untuk menguji sang anak. Wahai anakku, wahai gulam, kalau satu kambing saja engkau jual kepada kami, insya Allah gak ketahuan lah ya, gak ketahuan. Nanti bisa sampaikan kepada tuanmu bahwa satu ekor itu dimakan oleh serigala. Tapi kira-kira apa jawaban sang anak tadi? Sang anak gembala menjawab, wahai tuan, memang yang tahu hanya kita. Tidak ada lagi yang menyaksikan. Tapi bukankah ada Allah? Bagaimana dengan Allah? Bahkan ada sebuah kalimat yang populer, fa'aina Allah. Maka di mana Allah? Kalau seandainya ini saya lakukan, saya jual kepada Tuhan. Memang tidak ada yang menyaksikan. Tapi bagaimana dengan Allah? Fa'aina Allah. Maka di mana Allah? Ungkapan fa'aina Allah, maka di mana Allah? Ini adalah ungkapan yang menunjukkan sang anak tadi dan usia yang masih belia merasa muraqabah luar biasa, merasa diawasi. Ini anak-anak yang masih seperti yang sekarang hadir ya, yang anak-anak remaja ya, usia belasan tahun, tapi punya kekuatan keimanan. Yang barangkali kalau tidak kuat-kuat iman, tergoda jual kambingnya dapat uang, lumayan. Yang menyaksikan tidak ada, dan satu pun mungkin dia saksikan banyak kambing yang ada itu nggak seberapa. Tapi keteguhan keimanannya itu membuat dia menyatakan memang tidak ada menyaksikan, tapi bagaimana dengan Allah? Fa'aina Allah. Maka di mana Allah? Hadirin rahimakumullah, ini contoh profil yang ada pada masa itu. Anak kecilnya seperti itu. Bayangkan bagaimana para sahabat yang dewasa yang lain. Pertanyaannya, kira-kira kalau kita ada di situ, kita akan bersikap seperti apa? Atau kalau mayoritas remaja kita ada di situ, kira-kira akan seperti apa jawabannya? Nah, karena itu, hadirin rahimakumullah, maka kita membutuhkan agar perasaan muraqabah ini betul-betul tumbuh kokoh kuat dalam hati setiap kaum muslimin yang menjadi buah dari Ramadan kita. Tapi mengapa bangsa kita, masyarakat kita pada hari ini tidak semua sekokoh seperti itu? Pertanyaannya, mengapa? Padahal Ramadan dari tahun ke tahun diselenggarakan. Umat Islam berpuasa dari tiap tahun ke tahun. Jangan-jangan karena ibadah Ramadan tidak tuntas sampai akhir. Jangan-jangan yang ibadahnya Ramadannya itu betul-betul sempurna sampai akhir, husnul khatimah, adalah minoritas dari sekian banyak umat Islam. Itulah sebabnya kemudian maka Ramadan berlalu, maka perilaku masyarakat kembali seperti semula. Yang berbuat kejahatan berbuat jahat, yang berbuat maksiat masih maksiat juga, yang berbuat curang masih berbuat curang. Pedagang curang masih banyak juga terjadi. Pegawai yang korupsi masih juga terjadi. Mengapa demikian?
barangkali karena ibadah kita tidak sukses secara mayoritas dalam tubuh bangsa kita ini. Masih banyak umat Islam yang Ramadannya ternyata tidak tuntas sampai akhir, ya husnul khotimah. Ini yang pertama. Hadirin yang kedua, dalam ungkapan ayat tadi, ungkapan ini menegaskan uji budawat tadai dadaan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Allah itu dekat, akan senantiasa mengijabah, menjawab doa-doa kita. Sebagian mufasir menjelaskan bahwasanya makna dakwati itu bukan hanya doa, tapi Allah akan mengijabah ibadah kita. Sehingga makna di situ uji budawat da'i zadaan nggak cuma bermakna Allah akan mengijabah doa-doa kita ketika berdoa, tapi akan mengijabah, akan menerima al-muqabalah terhadap ibadah-ibadah kita. Itu sebabnya mengapa ayat ini dikaitkan dengan Ramadan. Maka ketika kita merasa Allah itu dekat dan kita kemudian menyambut, merespon seruan Allah dengan keimanan dan istijabah juga, maka Allah akan menerima ibadah-ibadah Ramadan kita. Ungkapan ini sekaligus menegaskan bahwasanya kita sangat berharap ya, akan diterimanya ibadah kita di akhir Ramadan. Ungkapan ayat tadi ini menyiratkan bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa penuh harap, roja akan ibadah kita diterima Allah SWT di akhir Ramadan. Karena itulah yang ketiga yang kita lakukan dalam akhir Ramadan apa? Yaitu menyimbangkan antara khauf dengan roja kita. Penuh harap pada Allah, sekaligus khawatir, takut jangan-jangan tidak diterima. Ya. Khauf dan roja ini merupakan salah satu akhlak Islam yang harus kita lekatkan setiap kita beribadah. Semua ibadah kita itu sudah semestinya dibungkus, dikemas dengan akhlak khauf dan roja. Khauf dalam rangka apa? Takut jangan-jangan ibadah kita kurang sempurna, ada cacatnya, tidak diterima. Tapi sekaligus memiliki perasaan penuh harap, roja, berharap betul kita sudah maksimal, maka Allah terima ibadah kita. Keseimbangan antara keduanya. Kita tidak gurur, merasa pasti diterima juga, sehingga kemudian mengabaikan hal-hal yang mungkin bisa menyempurnakannya atau bisa merusaknya. Kadang-kadang ini kalau nggak seimbang, maka perasaan ini ibarat sayap burung. Imam Ghazali sering menggambarkan bahwasanya khauf dan roja itu ibarat dua sayap burung yang bisa membuat burung terbang. Hadirin sekalian, kalau burung sayapnya cuma satu sebelah, kira-kira bisa terbang nggak? Tidak. Dalam suatu ungkapan disebutkan bahwasanya ajrihatud doa, ya, bahwa doa itu juga ada sayapnya. Doa itu ada tempat-tempat yang mawaqit mustajabah, ada waktu yang mustajabahnya, ada juga rukunnya, tapi juga ada ajniyahnya, sayap-sayap akan membawanya. Amal-amal kita yang akan kita persembahkan kepada Allah Ta'ala itu juga ada sayap akan membawanya. Apa sayap itu? Itulah khauf dan roja. Amal kita akan terbang, ya, kepada Allah Ta'ala, dibawa, disempurnakan dengan khauf dan roja. Maka di akhir-akhir Ramadan ini, maka mari munculkan, tumbuhkan, rasakan. Kadang-kadang ada perasaan khauf, perasaan takut jangan-jangan kita tidak terima ibadah kita. Yang ini apa indikasinya? Indikasinya kita semakin berhati-hati, semakin menjaga, jangan sampai rusak. Kita berusaha tidak ceroboh terhadap yang merusak puasa kita,
yang merusak amal kita. Berhati-hati betul, ya. Karena kita khauf, kita khawatir, takut jangan-jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan ternoda, ya, rusak. Mungkin oleh ria, mungkin oleh berbagai penyakit yang lainnya. Maka kita jaga. Kadang-kadang godaan bagi orang-orang yang beribadah itu ada penyakit gurur, tertipu. Merasa sudah banyak beribadah. Ya. Mungkin betul kita banyak beramal soleh, banyak beribadah, tapi hati-hati jangan gurur. Jangan merasa sudah banyak, sehingga kemudian timbul perasaan yang merendahkan orang lain. Ah, saya sudah banyak amalnya, yang lain cuma sedikit. Muncul perasaan gurur sih. Hati-hati. Ini bagian dari ketika kita memiliki sikap khauf. Sekaligus kita juga roja penuh harap. Apa implikasinya, apa wujudnya, apa bentuknya, maka kita minta pada Allah berulang-ulang agar Allah terima ibadah kita. Itulah doa kita. Perbanyak. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar dan seterusnya. Doa-doa kita yang meminta, membujuk Allah, merayu pada Allah SWT agar amal kita disempurnakan dan diterima. Makin banyak berdoa. Karena itu kemudian para ulama juga menyebutkan ayat 108 ini sekaligus menegaskan bahwa kita memasuki akhir Ramadan justru semakin banyak berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika dimaknai sebagai doa, maka berarti di akhir Ramadan kita memperbanyak doa. Itu sebabnya maka di antara amal yang paling utama asul awahid adalah yaitu doa yang paling mudah yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu kita perbanyak doa yang serupa itu. Dan itu bagian dari bahwa kita roja pada SWT. Kita roja agar amal kita diterima oleh Allah SWT. Maka sempatkan perbanyak doa-doa seperti itu yang serupa itu. Ini yang ketiga. Kemudian hadirin rahimakumullah, maka kalau kita perhatikan doa-doa yang serupa itu yang banyak kita lakukan, yang kita baca, ya, kita perbanyak. Doa-doa yang serupa itu sekaligus menunjukkan betapa rojanya kita kepada Allah SWT, ya, betapa rendahnya kita di mata Allah SWT, betapa kita sangat berharap agar amal kita diterima oleh Allah SWT. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, bagaimana kita mengakhiri Ramadan dengan husnul khotimah? Yang keempat adalah yaitu mari persiapkan wadah Ramadan. Mari persiapkan wadaan di Ramadan. Bagaimana perpisahan dengan Ramadan? Seperti halnya dulu kita di awal Ramadan kita tarhib Ramadan, ya. Maka kita juga akan penting sekali untuk melakukan perpisahan dengan Ramadan. Bagaimana caranya? Hadirin rahimakumullah, para ulama salafus saleh kita senantiasa mentradisikan wadaan di Ramadan. Bahkan ada satu kitab khusus yang ditulis oleh Ibnu Jauzi, ya. Kitab tipis, ya, kutaib, buku kecil yang judulnya Wadaan Ramadan. Termasuk juga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali juga menulis satu bab khusus di antara 6 majelis dalam bahasa Lataiful Ma'arif, ya. Maka satu bagian khusus beliau sebut bahasa adalah yaitu majalis wadaan Ramadan. Satu dari 6 pembahasan penting pada pembahasan di kitab Lataiful Ma'arif pada bab Syahrul Ramadan. Apa kata beliau? Ada 3 cakupan penting yang perlu kita tadaburi dari bagaimana kita melakukan wadaan Ramadan. Imam Ibnu Jauzi
membagi buku kecilnya itu dalam 3 bagian. Yang pertama adalah beliau mengisi dengan wasiat. Wasiatnya unik dibandingkan dengan beberapa tulisan ulama yang lain. Beliau berwasiat dengan surah Qaf. Maka penting juga bagi kita untuk mentadabbur surah Qaf di akhir Ramadan ini. Surah Qaf, surat ke-50. Surah Qaf yang sejak awal Qaf, Al-Qur'anil Wajid dan seterusnya sampai akhir itu bicara tuh luar biasa sebagai bahan penungan kita. Ya. Dan di antara salah satu jantung surah Qaf adalah yaitu ada pada ayat 16 sampai 18. Walaqad khalaqal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami telah ciptakan manusia dan kami telah mengetahui apapun yang ada dalam lintasan hatinya. Kenapa? Karena kami lebih dekat pada dirinya daripada urat lehernya sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ayat ini, ungkapan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid merupakan penjelasan dari ayat yang tersebut di Al-Baqarah tadi, yaitu anni fa inni qarib. Karena itulah kemudian banyak mufasir mengaitkan kedua ayat tadi. Lafaz qaribun pada surat Al-Baqarah ayat salam tadi dan lafaz aqrabu min hablil warid pada surat Qaf. Maka di antara wasiat yang beliau sampaikan adalah bagaimana kita diajak bertafakur, berenung tentang bagaimana Allah telah akan senantiasa terus mengawasi kita. Idz yatalaqa mutalaqiyan anil yamini wa anis shimali qa'id. Di ayat 17-nya. Kemudian ayat 18-nya ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada sedikit pun yang muncul ucapan kita kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. 3 ayat yang sama dengan ayat yang tadi kita bahas di depan, yaitu berkaitan dengan muraqabah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat Al-Baqarah lafaznya bahwasanya Allah itu anni fa inni qarib, tapi surat Qaf dengan ungkapan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. 2 ayat dalam 2 surah yang berbeda, tapi bicara tentang konsep yang sama, yaitu tentang muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang beliau ajak untuk sebagai bahan panduan kita. Karena itulah, maka sangatlah baik di penghujung lebaran ini mari tadabburi baca surah Qaf ayat per ayat sampai akhir. Kita masih punya kesempatan. Nasihat yang luar biasa, penegasan tentang balasan buat orang yang beriman dan sebaliknya orang yang juga akan sengsara di neraka. Yang itu kalau kita tadabburi maka akan membuat kita semakin bersemangat mengisi akhir-akhir Ramadan dengan sempurna. Karena itulah wasiat ini kalau kita baca dengan syair yang panjang luar biasa, beliau syairkan rangkaian ayat tersebut, rangkaian surat tersebut. Ini bagian pertama. Jadi kuncinya mari tadabburi surah Qaf. Yang pertama. Yang kedua, setelah mengajak mentadabburi surah Qaf, Imam Ibnu Jauzi kemudian juga menegaskan pentingnya kita bermuhasabah, kontemplasi, refleksi diri. Kira-kira bagian mana yang masih kurang dari Ramadan kita? Sisi mana yang masih perlu diperbaiki? Bagian mana yang perlu kita pertahankan? Kontemplasi juga bagaimana kita memperbaiki kehidupan kita mendatang. Hadirin rahimakumullah, di antara substansi dari atau makosid dari ibadah itikaf kita adalah muhasabah dengan kesendirian kita, muhasabah diri kita. Jadi
i'tikaf tidak hanya dipenuhi dengan amal-amal yang sifatnya ibadah mahdhah, tidak. Tapi luangkan waktu untuk muhasabah diri kita. Sisihkan waktu beberapa saat, beberapa waktu, sekian menit, 1 jam, 2 jam dari seluruh ibadah kita di i'tikaf ini untuk muhasabah. Bahkan sebagian ulama juga punya tradisi bahwa muhasabah itu kemudian juga sekaligus mencanangkan resolusi perbaikan untuk setahun ke depan. Dan ini bedanya kaum muslimin dengan orang lain yang biasanya tahun baru resolusi ya. Kan biasa tuh ya tahun baru Masehi ada yang ayo resolusi tahun baru. Tahun depan kita mau ngapain? Maka sebetulnya di i'tikaf ini kita hendaknya alangkah bagusnya bila kita melakukan di samping muhasabah juga resolusi perbaikan diri kita ke depan. Canangkan, temukan, simpulkan apa yang perlu kita perbaiki setahun ke depan. Kita punya cita-cita, kita punya harapan, ya, punya keinginan, perkuat i'tikaf ini. Tapi jangan lupa, boleh kita punya mencanangkan perbaikan karir kita, masa depan kita, ekonomi kita, silakan. Tapi jangan lupa canangkan juga muhasabah kita terkait dengan keimanan kita, ketakwaan kita. Maka makna i'tikaf itulah berdiam diri. Ada saat-saat di mana kita berdiam diri, merenung, muhasabah. Masih tersisa 2-3 malam ke depan. Maka jangan luputkan, jangan lewatkan ada saat di mana kita betul-betul berkontemplasi, berkhalwat dengan Allah SWT, meminta kepadanya, merenungi diri kita, siapa kita, apa cita-cita kita, apa kelemahan kita, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, ini yang kedua. Yang ketiga, Imam Ibnu Jauzi kemudian mengisi buku Wadah Ramadan itu dengan bagian doa yang panjang sekali. Ini sekaligus menegaskan pentingnya kita mengisi dengan banyak berdoa di akhir Ramadan. Maka cara kita berpisah dengan Ramadan adalah tadi, yaitu perbanyak doa-doa kita, perbanyak permintaan kita, perbanyak permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian merasa sudah banyak beribadah. Betul, penting sekali memperbanyak tilawah, betul penting. Betul, memperbanyak rokaat juga penting. Tapi jangan luputkan perbanyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Jauzi dalam penutup risalahnya ini panjang doanya, luar biasa doa. Maka silakan berdoa dengan sesuai kebutuhan kita masing-masing. Perbanyak doa itu. Doa yang akan bisa mendorong kita memperbaiki diri ke depan. Apa yang kita minta untuk diri kita, keluarga kita, bangsa kita, termasuk kaum muslimin. Dan jangan lupa titip juga doakan untuk kaum muslimin di Palestina, saudara kita di Palestina. Di waktu-waktu yang mustajab, di mana kita beribadah dengan baik, maka jangan luputkan doa buat kaum muslimin yang lain, termasuk kaum muslimin di Palestina. Hadirin rahimakumullah, inilah 3 utama yang perlu kita lakukan untuk melakukan wadaan di Ramadan. Ya. Dengan demikian, maka kalau ini kita lakukan, yang pertama tadi adalah yaitu wadaan itu pertama yaitu tafakur kita, tadabbur kita dalam surat Qaf. Ya. Kemudian muhasabah diri kita, dan terakhir yaitu dengan memperbanyak doa. Maka inilah barangkali yang akan menyempurnakan ibadah Ramadan kita sampai tuntas insyaallah ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan rezekinya, takdirnya, agar Allah berikan kita kaum yang lebih sempurna lagi dengan mengakhiri Ramadan dengan husnul khatimah. Baik, yang pertama ayat yaumala yafa'alu wala banun illa ma ta'ala biqalbin salim. Pada hari di mana tidak bermanfaat baik harta maupun keturunan kecuali hati yang selamat, yang bersih. Ya. Tentu kalau ini kita kaitkan ini bicara makna yang umum ya, bahwasanya
yang akan menyelamatkan kita adalah tentu sesuatu yang berasal dari keimanan yang kokoh, iman yang bersih, hati yang bersih. Dan ibadah shahihah tidak mungkin kecuali berasal dari keimanan yang juga kokoh, qalbun salim, akidah yang salimah, akidah yang shahihah juga. Kaitannya dengan husnul khotimah Ramadan, ya tentu kita sangat meyakini orang-orang yang telah ditempa Ramadan, hatinya akan semakin lunak, semakin bersih, semakin lembut hatinya. Kenapa? Perhatikan saja, seluruh rangkaian doa yang semakin ke ujung, semakin mengerucut banyak doa kita, pengakuan akan kelemahan kita, itu membuat kita lembut. Sekaligus juga berbagai penyakit-penyakit akidah itu bisa luntur dengan ibadah Ramadan kita. Dengan ibadah siam kita, itu penyakit riya lebih mudah diatasi. Kalau sholat, riyanya gampang. Tapi kalau saum, susah riyanya. Begitupun ibadah penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi insya Allah, sepanjang kita mampu menuntaskan Ramadan dengan baik, sebagian telah kita lakukan, insya Allah, maka keimanan kita semakin kokoh, hati kita semakin selamat, semakin bersih, dan bukan cuma salim, tapi juga ar-rafiq, lembut. Nggak akan lagi keras ya. Qaswatul qulub itu akan bersumber dari orang-orang yang ibadahnya kurang, yang amal-amalnya kurang. Orang-orang yang terlatih Ramadan punya amal banyak, maka akan semakin melunakkan hatinya, melembutkan hati. Yang pertama. Yang kedua, samakah antara khatirah dengan doa? Tidak sama. Kalau baru melintas, ya itu belum doa. Doa itu pastikan, lafalkan walaupun hanya kita yang mendengarnya. Tapi dia harus dibentuk kalimatnya, disengaja ucapannya, walaupun hanya kita yang mendengar, walaupun dalam hati kita, tapi tidak sama dengan khatirah, lintasan. Tujuan doa itu adalah bagaimana Allah meminta kita menyengaja untuk mengakui kelemahan kita dan meminta kepadanya. Kalau lintasan pikiran, khatirah, itu belum tentu ngaku, bisa berubah-ubah. Tapi dengan doa, maka kita membentuk khatirah itu menjadi sebuah keinginan, permintaan, permohonan, ajuan. Ya Allah, biasanya doa kita kan mencakup 3 hal biasanya, doa yang baik itu. Yang pertama, doa itu memuji Allah dulu, mengungkap keagungan Allah, nama-nama Allah dan sebagainya. Yang kedua, kelemahan kita. Yang ketiga, baru kita minta. Ungkapan ini akan menegaskan bahwasanya rangkaian doa kita pasti sesuatu yang sudah terbentuk secara sengaja, secara sadar, kita minta pada Allah. Sehingga gak sama dengan khatirah, dengan lintasan pikiran. Coba perhatikan doa kita. Ada gak doa yang cuma langsung minta saja? Di awal minimal tahmid, alhamdulillah, memuji Allah. Lebih lengkap lagi kita sebut nama Allah, keagungannya, berbagai sifat-sifatnya, macam-macam, panjang. Ya, kadang-kadang lebih panjang takzim kita ketimbang permintaan kita. Itulah adab kita dalam berdoa. Karena itu, dengan berdoa itu sekaligus menegaskan bahwa kita mengakui kekurangan kita, kita minta langsung pada Allah. Karena ini nggak sama dengan khatirah. Jadi jangan merasa kalau sudah terlintas berarti sudah doa, belum. Ya. Kenapa? Karena belum tentu khatirah itu sebagai pengakuan permintaan kita. Ya. Dia belum kokoh sebagai permintaan, belum jejak. Karena itu perlu dipertegas dengan ungkapan kita, baik dalam hati ataupun dalam secara lisan, ya, ditalafuzkan silahkan. Tapi bukan sekedar lintasan pikiran, khatirah.
Demikian barakallahu insyaallah. Memang itu substansi dari salah satu hadis Nabi yang sering kita dengar. Man kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau bisa yang keluar dari lisan kita kata-kata yang baik, kalimat yang baik. Jangan sampai kemudian jadi kalimat yang buruk, kata-kata yang buruk dan sebagainya. Betul? Ini bisa apa? Secara ilmu pengetahuan juga ini merupakan apa ya? Sugesti buat diri kita. Sekaligus doa. Jadi ini bisa dijelaskan juga dengan berbagai aspek. Dari sisi keimanan kita ini merupakan doa, dari sisi pengetahuan juga ini merupakan sugesti. Jika sugesti buruk, bahaya buat kita. Karena itu banyaklah hal yang positif dan berbagai hal. Ungkapan kepada anak-anak kita, ya, keluarga kita, rekan-rekan kerja kita dan sebagainya, maka perbanyak ungkapan-ungkapan yang positif, yang baik. Perkataan yang baik adalah merupakan sesuatu yang tidak tergantikan. Perkataan yang buruk bisa merusak bahkan amal-amal kita. Ini mungkin beberapa hal yang termasuk juga perkataan yang buruk bahkan juga merusak sedekah kita ya. Sedekah kita kalau diikuti dengan perkataan yang buruk. Memberi sesuatu yang baik tapi diikuti dengan perkataan buruk juga akan merusak. Shadaqatun yuha ada. Maka kita kalau ma'rufun, perkataan yang ma'ruf ini juga harus diikuti sedekah yang kita lakukan dan seterusnya. Ini pentingnya perkataan yang baik. Betul? Ya. Demikian barangkali bisa sampaikan secara ringkas. Semoga Allah SWT memberikan hidayah supaya kita bersama, memberikan petunjuk kepada kita semua dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang layak mendapatkan la'allakum tattaqun dan mengakhiri Ramadan dengan husnul khatimah. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.